Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ayuha muslimun sidang Jumat rahimakumullah, tamu malipikeun nenia suri-suri malipikeun engka maneng hadir. Kurang lebih 1 minggu yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan kita, yakni 17 Agustus. Tentu sebagai rakyat Indonesia kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih bisa menikmati yang namanya rasa kemerdekaan. Namun dibalik dari itu, kita kemarin memperingati umur Indonesia, umur kemerdekaannya yang ke-78. Tentu kalau umur manusia ini berarti sudah umur kakek-kakek atau nenek-nenek. Ada hal yang perlu banyak kita review, kita bermuhasabah, kita refresh bagaimana kemerdekaan itu kita raih, bagaimana kemerdekaan kita isi, dan tentu kita ingin merasakan kemerdekaan itu. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, banyak yang perlu kita baca, perlu melihat lagi ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ayat Allah yang diturunkan pertama atau perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk salat, puasa, zakat atau berjuang, tapi perintah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, membaca. Kalau kita ingin merefleksi pada saat ayat turun ini, tentu belum ada Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Maka kita bertanya, kalau kita lihat ya harfiah ayat atau teks ayat, tentu saudara-saudaraku yang membuat atau belajar tata kaidah bahasa Arab, tidak ada maf'ulnya, tidak ada objek bacaan Iqra bismi rabbik, tidak ada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca. Iya, suasana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para mufassirin memberikan makna apa yang perlu kita baca sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Para ahli ulumul Quran atau ahli Al-Quran, bahwa yang perlu dibaca oleh manusia yang hidup di muka bumi ini jika ingin selamat dunia wal akhirah, jika ingin menjadi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini yaitu menjadi rahmat, pamasi kepada seluruh alam, bukan hanya kepada orang-orang beriman, bukan hanya kepada manusia, tapi seluruh makhluk di muka bumi ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi pamasi rahmat. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut para mufassirin ada dua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita baca. Ayat itu kalau arti letterleknya yakni tanda-tanda. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini ada dua macam yang perlu kita baca, termasuk ya secara global ada dua, yakni yang namanya ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu segala yang tercipta di muka bumi ini, sedangkan ayat kauniyah ya inilah yang sudah menjadi mushaf Al-Quran. Kita lihat fenomena sekarang ini. Kemudian kalau kita menelaah secara mendalam tentang teks atau ayat yang saya bacakan tadi, surah yang pertama turun, Iqra bismi rabbik. Iya. Kalau kita baca ayat ini, ada yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang penciptaan manusia. Madariki marangkalinga ritema tuatta riulu, maka da alam kami merajai yang itu aleta sendiri. Perlu dibaca aleta maka da iya iga iya tahu muaga ya rega tahu-tahu. Ye perlu dibaca.
mak kadai mak kue engka ka tuo ye relepo na ye tanai engka mua ka tahu yare ka tahu ka na sengi patasawupe parallu rejepui aleta tahu mua ka narek kok ribaca na suruh kipong Allah Ta'ala bacai aleta menurut ahli ya filsuf, baik filsuf Islam maupun filsuf non Islam, bahwa keunikan manusia tidak akan terungkap sampai hari kiamat nanti. Coba Pak, hasil pembacaan manusia terhadap dirinya sekarang banyak gara-gara membaca dirinya menjadi kaya. Yang pertama misalnya, nah baca mak kali peku ye carana ro dek narontok tidak gugur ini rambut. Bagaimana caranya supaya tidak ketombean ini kepala rambut? Maka diciptakanlah sampo, dibuatlah sampo supaya tidak gatal ini kepala. Coba bayangkan Pak, kalau 2 hari atau 3 hari saja orang tidak pakai sampo, bukan main gatalnya. Ini hasil pembacaan manusia terhadap dirinya. Kemudian turun kalau kita melihat dari segi medis, seluruh badan kita ini sekarang ini sudah menjadi spesialis, menjadi melahirkan dokter-dokter spesialis. Mulai mata ada spesialis mata, turun ya hidung tenggorokan ada spesialisnya namanya THT, dokter THT. Ya, telinga, hidung, tenggorokan. Kemudian masuk lagi ada namanya lagi spesialis dokter gigi. Ya. Ini hasil pembacaan manusia secara fisik. Tentu kalau kita ingin melihat surah Al-Alaq ini, yang mana sebelumnya menjelaskan tentang kesempurnaan manusia, maka para ahli jika ingin hidup sempurna di muka bumi ini dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, ada 2 yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama agama, yang kedua pendidikan. Kalau kita lihat para mufassir, para ahli tafsir, hampir secara keseluruhan menafsirkan ayat ini tentang perintah belajar. Pintu gerbang untuk belajar adalah membaca. Dan sumber pengetahuan, sumber pokok pengetahuan yang mendatangkan ilmu pengetahuan adalah diri kita sendiri. Coba Pak, obat-obatan, belajar obat orang itu untuk manusia. Belajar menghasilkan yang namanya mobil, yang namanya alat-alat teknologi, yang namanya HP dan seterusnya, itu untuk manusia. Dari manusia untuk manusia. Maka tidak salahlah ungkapan orang tua kita bahwa alam yang terbesar di dunia ini adalah manusia itu sendiri. Maka pembacaan perintah membaca dalam surah Al-Alaq sampai ayat 1 sampai 5 adalah membaca diri kita. Apa hasil bacaan itu? Akan mendatangkan ilmu pengetahuan. Misalnya bukti real yang bisa kita lihat adalah sekarang ini berbagai macam ilmu pengetahuan dari segi medis, kedokteran, karena hasil pembacaan diri kita manusia. Secara psikologis, ya,
juga menghasilkan yang namanya dokter jiwa atau ilmu jiwa. Itu menandakan bahwa hasil pembacaan manusia terhadap dirinya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jiwa atau rohani dan unsur fisik ini. Dua-duanya kalau kita baca secara mendalam akan menghasilkan yang namanya ilmu pengetahuan untuk diri manusia itu sendiri. Lalu bagaimana hasil pembacaan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam mushaf Al-Quran? Hasil riset terakhir, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya hanya sekitar 20%. Itu sudah tinggi sekali. Kemudian dirinci lagi, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan memahami maknanya hanya sekitar 0,01%. Padahal Al-Quran adalah buku manual, buku petunjuk kita untuk selamat dunia dan akhirat. Kalau kita bisa mengintegrasikan, membaca ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita integrasikan dengan ayat-ayat kauniyah, maka disitulah yang namanya kesempurnaan ilmu. Ayyuhal muslimun sedang Jumat rahimakumullah. Tentu kita dibatasi dengan waktu. Maka yang kami ingin nasihati diri sendiri, bahwa perkuatlah literasi bacaan kita, baik ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat fenomena alam yang ada di sekitar kita. Sekarang ini ada fenomena alam. Kalau kita lihat prediksi para ilmuwan bahwa tahun 2050, di mana suhu bumi ini semakin tinggi, kemudian bahan pokok semakin sulit. Ini mulai sekarang, Pak. Saya ini orang baru dekat Mangkoso. Dulu di situ terkenal yang namanya semangka bandike, selalu jadi. Padi juga demikian. Sekarang ini sudah berapa tahun ini, apalagi tahun ini, yang namanya semangka, yang namanya padi sudah mulai tidak berhasil. Bahkan yang namanya semangka sudah tidak bisa tumbuh lagi di situ. Padi sudah di bawah 50% keberhasilan petani. Ini fenomena alam yang perlu kita baca untuk memperkuat keyakinan kita dan tentu mengambil langkah-langkah yang bersifat strategis bagaimana menatap kehidupan manusia ke depan. Ayyuhal muslimun sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, tentu kita harus memperkuat literasi membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran merupakan sifaun, yaitu obat jiwa ketenangan kita. Dan lebih lagi kalau kita dapat memahami dan maknanya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani fil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para jamaah sedang Jumat rahimakumullah. Manusia hanya diberikan dua saran, yakni berusaha dan berdoa. Apapun usaha kita, ya tentu perlu dibarengi dengan doa, karena hasilnya adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah di waktu yang berkah dan di tempat yang berkah ini, kita tutup khutbah ini dengan doa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyya hajat. Allahumma tawil amarina wa sahhi jasadina wa sabbit imanina wa hassin a'malana wa wasi' arzaqana wa wasi' arzaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.